Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Kami berlindung pada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal-amal kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba serta Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Para hadirin sekalian, sidang subuh pada pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah dalam keadaan siap untuk belajar mengkaji ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan perjalanan kita dalam kuliah peradaban, kan begitu ya. Jadi kita namakan kuliah karena berseri, dan juga kita mengungkapkan hal-hal yang sudah coba ditelaah oleh para pendahulu kita, yaitu mereka yang bergiat khususnya dalam psikologi Islam, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana aliran-aliran dalam psikologi, ya, yang mencoba membahas tentang manusia, gitu ya. Jadi manusia, kita sendiri ini sebagai manusia adalah makhluk yang
salah satu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, ya, memiliki panca indera, ya, mampu melihat, mendengar, ya, dianugerahi al-fikr dan al-qalbu, ya, sehingga kita diharapkan mampu mencerna, ya, ayat-ayat Allah, mampu memahami perintah-perintah Allah, gitu ya, yang tidak ada satupun manusia di muka bumi ini diciptakan kemudian dibiarkan hidup sendiri tanpa tuntunan, kan begitu kira-kira. Jadi dari mulai manusia-manusia awal diciptakannya bumi ini, kemudian lahir di muka bumi ini, seluruhnya didampingi oleh Nabi dan Rasul, ya, sehingga terjaga mudah-mudahan gitu ya. Harapannya adalah ada Nabi ataupun Rasul yang kemudian menjaga, ya, memberikan petunjuk pada manusia tersebut bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya beribadah, ya. Jadi ada tuntunan yang menyertai kita semua, ya. Oleh karena itu, nah, tugas kita adalah terus-menerus menggali, ya, bagaimanakah tuntunan itu, ya, di berbagai bidang kehidupan. Jadi tuntunan itu membimbing kita untuk seperti apa, ya. Nah, oleh karena itu kita pada khususnya bapak-bapak, ya, kepala rumah tangga, ya, imam-imam rumah tangga ini perlu terus belajar di antara kesibukan-kesibukan kita mencari rezeki, ya, buat keluarga kita dan lain-lain. Kita menyempatkan diri kita untuk belajar. Dan perjalanan belajar, ya, insya Allah kalau kita tekuni dengan baik, ya, maka ya tidak lupa kita sambil mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Perjalanan psikologi, ya, di muka bumi ini, gitu ya, itu kurang lebih kalau di dunia barat baru berawal pada abad 18, sementara pada dunia Islam, nah, itu sudah dimulai semenjak Rasulullah SAW itu diturunkan Al-Quran kepadanya, dan juga bagaimana perilaku, ya, tutur kata dari Rasulullah ini menjadi tuntunan bagi kita hari ini. Setelah itu, nah, kemudian para ulama, ya, kemudian mencoba menyusun bagaimanakah ilmu ini tentang perilaku ini, kemudian menuntun umat manusia ini untuk hidup di dunia ini dengan baik, dengan tertuntun. Namun demikian, nah, ya, pada mulai abad 18, 19 dan lain-lain itu dominasi ilmu-ilmu barat, ya, mulai menggurita. Jadi kaum muslimin seakan-akan dikepung oleh ilmu-ilmu barat, ya, kecuali bagi kaum muslimin yang terus mencoba belajar dan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadi kita sudah mengupas kemarin lahirnya perspektif, ya, atau aliran dari psikoanalisis, ya, yang mengungkapkan atau yang mencoba menjelaskan tentang manusia, ya. Jadi manusia, sejumlah manusia, para psikolog, ya, dengan akalnya sendiri mencoba menerjemahkan siapakah manusia itu, ya, untuk kemudian mencoba menyusun ilmu tentang manusia. Psikoanalisis ternyata mengkajinya bahwa manusia itu digerakkan oleh libido, ya, digerakkan oleh dorongan-dorongan seksual, mencari kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan, menghindari kesengsaraan. Nah, hal ini kemudian banyak dikritik, ya. Masa manusia seperti itu, gitu ya? Masa manusia adalah makhluk yang digerakkan oleh sekedar dorongan mencari kepuasan, mencari kesenangan, ya. Akhirnya kritikan-kritikan masuk dan bergeser kembali. Lahirlah perspektif selanjutnya, yaitu behaviorisme, bahwa perilaku manusia itu didorong oleh stimulus-stimulus dari luar, ya. Jadi manusia baru bisa bergerak setelah ada dorongan-dorongan dari luar, seperti iming-iming hadiah, ya, ataupun ancaman-ancaman hukuman, ya.
Jadi ketika ditakut-takuti, kamu jangan berbuat seperti itu, jangan melakukan itu, nanti dihukum ya, nanti kena sanksi dan lain-lain. Baru kemudian manusia bergerak, manusia berperilaku, atau manusia baru bisa berperilaku setelah melihat contoh perilaku orang lain. Ya. Namun kemudian, nah hal ini juga mendapatkan kritik ya. Masa manusia hanya seperti itu saja ya, bergerak ya, bertingkah laku dari mengobservasi perilaku orang lain ya, dan juga bergerak karena ancaman ya, karena takut ya, takut dihukum maka dia tidak melakukan itu, karena takut kena sanksi maka dia tidak melakukan hal tersebut, atau dia rajin belajar karena diiming-imingi hadiah, wah, stimulus ya, reward gitu ya, diiming-imingi hadiah dan lain-lain. Maka kalau ingin anak rajin, wah, tawari hadiah kalau rankingnya bagus, nah gitu ya. Aliran ini kemudian sempat banyak diikuti ya, mengubah perilaku seakan-akan hanya karena hadiah-hadiah saja gitu ya, hanya karena iming-iming, ditakut-takuti hukuman. Nah kemudian tentunya hal ini kemudian banyak dikritik ya. Manusia tidak hanya seperti itu saja, manusia adalah makhluk yang mampu melakukan lebih dari itu gitu ya. Kemudian karena dikritik muncullah aliran baru kembali yang namanya humanistik ya. Humanistik mulai memandang bahwa manusia lebih dari sekedar ya makhluk yang berperilakunya karena melihat perilaku orang lain ataupun diiming-imingi sesuatu ya. Nah, karena itu muncul aliran atau perspektif yang ketiga yang disebut dengan humanistik ya, yang mengatakan bahwa manusia itu punya daya dorong internal, punya daya dorong yang menggerakkan perilakunya, yaitu mengejar apa? Mengejar aktualisasi dirinya. Ya, sejumlah tokoh mendukung aliran ini bahwa manusia bergerak karena mengejar aktualisasi dirinya. Nah, gitu ya. Jadi mereka meyakini bahwa manusia lahir dengan kebutuhan-kebutuhan atau tingkatan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kenapa ada yang bergerak bekerja ya, ada yang berusaha mencari nafkah dan lain-lain, karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan makan, kebutuhan minum ya. Kemudian orang berjuang untuk beli rumah ya, atau kontrak rumah dan lain-lain, karena ada kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur kalau malam ya, ada kebutuhan biologis ya, dengan pasangannya dan lain-lain. Jadi manusia bertindak karena dorongan-dorongan dari dalam dirinya, sehingga dorongan yang tertinggi itu disebut sebagai dorongan aktualisasi diri ya. Nah, aliran ini kemudian juga mendapatkan kritikan-kritikan kan begitu ya. Jadi karena apa? Karena seakan-akan manusia berperilaku hanya karena dorongan dalam dirinya saja ya, bukan untuk sesuatu di luar dirinya ya. Sehingga kalau ada orang sukses ya, itu karena daya dorong untuk sukses yang tinggi ya. Kalau ada orang berhasil menjabat posisi-posisi penting dalam pekerjaan, mungkin jadi direktur dan lain-lain, ini dinyatakan karena dorongan dirinya begitu kuat sehingga mendorong dia bekerja lebih keras ya. Namun ternyata ini juga dikritik karena sifatnya egosentris ya, karena sifatnya egosentris, sifatnya hanya mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri saja, sehingga kalau dia sukses itu dia mengaku karena kerja keras dirinya, karena kerja keras dirinya ya, bukan karena sesuatu di luar dirinya. Artinya sudah ada 3 aliran besar di dunia ini yang mencoba menjelaskan tentang manusia ya, namun kemudian masih dikritik ya, karena ya tadi ya, hanya melihat pada upaya manusia itu sendiri ya, belum menjelaskan tentang bahwa ada sesuatu di luar diri manusia itu yang sebenarnya itu adalah tujuan diciptakannya manusia ya, dan kemudian tujuan pergerakan
seluruh perilaku manusia. Nah, ini kemudian dikritik lagi oleh psikolog-psikolog muslim. Nah, kira-kira demikian. Jadi muncullah aliran yang keempat, ya, transpersonal atau transenden kita sebut, ya, bahwa sebenarnya ada kekuatan lain di luar diri manusia, ya, kekuatan yang lebih hebat yang mengatur diri manusia, ya. Ketika kita tadi berpatok pada humanistik, itu lahirlah banyak pelatihan-pelatihan yang mendorong manusia untuk bersemangat kerja, wah, bersemangat mengejar sesuatu, bersemangat berprestasi. Namun ketika sukses, dorongan dari aliran ini adalah manusia kemudian menganggap kesuksesan itu adalah karena kerja keras dirinya. Nah, karena kerja keras dirinya, karena banting tulang dirinya, ya. Tidak ada peran Allah dalam hal ini, ya. Karena aliran ini tidak didasarkan pada orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan yang menciptakan, ya gitu ya. Sehingga ini kemudian dikritik. Kenapa? Karena orang yang sukses akhirnya merasa semua karena dirinya. Saya sukses karena kerja keras saya, karena kepintaran saya dan lain-lain. Egosentris, berpusat pada dirinya. Maka aliran keempat, ya, mulai memaknai ada suatu zat, ada suatu kekuatan di luar diri manusia yang kuat, ya, yang bahkan bisa menentukan perilaku manusia itu sendiri, ya. Jadi manusia mulai disadarkan bahwa kalau dia sukses bukan hanya karena dirinya, tapi ada kekuatan di luar dirinya yang menuntutnya, ya, yang membimbingnya dan lain-lain. Nah, kemudian aliran ini disempurnakan oleh mazhab yang kelima, yaitu psikologi Islam, ya, yang insya Allah kita akan terus mencoba dalami sehingga ilmu bisa memandu perilaku manusia, kira-kira begitu, ya. Ilmu yang benar, yang bersumber dari kitabullah, yang kita harapkan bisa memandu bagaimana manusia berperilaku, ya, kemudian berkeluarga dan lain-lain. Maka muncullah kemudian beberapa tokoh yang mencoba mendalami ini, ya. Salah satunya Profesor Dr. Muhammad Yasin yang kemudian mengeluarkan bukunya dengan judul Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature, ya. Jadi konsep Islam tentang manusia itu sendiri, ya. Konsep Islam tentang manusia, bahwa manusia, ya, adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Dan telah terinstal dalam diri manusia benih fitrah, ya. Telah terinstal dalam diri manusia itu benih fitrah, ya. Yang fitrah ini ibarat benih, akan bisa tumbuh besar seperti pohon, ya. Jadi kalau fitrah atau benih ini adalah akarnya, kemudian tumbuh menjadi batang pohon, ini adalah ibarat kehidupan yang baik, ya. Good life, kehidupan yang baik, ya. Kemudian ketika pohon ini mampu tumbuh dan berkembang, bercabang-cabang, ya, kemudian ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya, maka orang ini atau makhluk ini, manusia ini telah mencapai mission of life-nya, ya, misi kehidupannya, gitu, ya, yaitu telah menjadi makhluk yang bisa bermanfaat, ya. Buahnya itu merupakan analogi dari manfaat kepada makhluk-makhluk lainnya. Nah, maka para psikolog mulai menggali kembali, ya. Kalau tadi kita bicara, pembicaraan ini dimulai dari abad ke-18, ya. Sebenarnya kajian-kajian ini sudah jauh lebih dulu, ya, dari para pemikir-pemikir Islam atau ulama-ulama yang membedah ilmu tentang manusia ini dari Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sehingga mulailah dilirik, atau ilmu yang berkembang ini mulai melirik kembali dari kajian-kajian para ulama zaman dulu, ya. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, ya, yang telah membedah bahwa manusia memiliki sejumlah fitrah atau klasifikasi fitrah, ya, yang ini sudah diinstal dalam diri manusia, ya, sehingga manusia lahir itu tidak kosong, ya. Sejumlah antropolog dunia
itu telah meneliti berbagai suku bangsa. Nah, berbagai suku bangsa. Ada suku-suku pedalaman, ada suku yang tinggal di gunung, tinggal di pantai, tinggal di gua, dan lain-lain. Yang mereka ada yang memiliki sistem persekolahan, ada yang tidak. Memiliki sistem kekeluargaan, ya, ada yang tidak. Memiliki sistem perdagangan, ada yang tidak. Namun satu kesamaan di antara mereka, ya, walaupun mereka tinggal jauh di hutan, ya, terasing dari manusia lainnya, mereka memiliki tempat ibadah versi mereka sendiri. Nah, gitu kira-kira. Mereka punya tempat ibadah versi mereka sendiri. Artinya apa? Telah terinstal dalam diri manusia kecenderungan untuk bertuhan, ya. Kecenderungan untuk menyembah zat yang lebih kuat di luar dirinya. Nah, inilah yang Imam Al-Ghazali kemudian menyebutkannya sebagai fitrah keimanan, ya. Bahwa telah terinstal dalam diri manusia fitrah keimanan, fitrah untuk bertuhan, ya. Untuk menyembah sesuatu yang di luar dirinya dan jauh lebih kuat, lebih perkasa, lebih besar dari dirinya. Inilah fitrah keimanan. Setiap anak lahir dalam keadaan telah terinstal potensi fitrah keimanan. Bahkan ketika kita di dalam alam rahim, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada ruh-ruh tersebut, gitu ya, mengenalkan dirinya, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya kepada ruh-ruh yang cikal bakal manusia ini, bahwa Allah adalah yang menciptakannya, gitu ya. Sehingga manusia sebenarnya lahir sudah dalam keadaan beriman. Nah, gini ya. Maka manusia lahir sudah dengan fitrah keimanan, ya. Kemudian, nah, tugas orang tuanya adalah menumbuh kembangkan fitrah keimanan tersebut, ya, agar anak tersebut terus bertuhan, ya. Tidak menyembah sesama makhluk, ya, tapi menyembah atau beribadah hanya kepada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas manusia. Maka ketika anak tersebut kemudian menyimpang, gitu ya, justru malah menyembah pohon, ya, menyembah batu-batuan atau menyembah kuburan dan lain-lain, hati-hati ini. Orang tuanya berarti tidak menjaga fitrah keimanan tersebut, ya. Tidak menjaga sesuatu yang telah Allah install sebagai benih fitrah keimanan tersebut, ya. Inilah pentingnya para orang tua, gitu ya, walaupun anaknya sudah tumbuh besar, ya, tetap orang tuanya, kan gitu ya, tetap orang tuanya yang punya tugas untuk menuntun putra putrinya. Jadi kalau anaknya sudah mulai besar, berarti dijadikan ajang belajar bersama dengan putra putrinya untuk terus menghayati, ya, bagaimana, apa dan siapakah manusia itu sendiri, gitu ya. Siapakah manusia itu sendiri dan untuk apa dia diciptakan. Jangan sampai kemudian anak tumbuh besar, ya, padahal tumbuhnya bersama orang tuanya, tapi ketika besar anak tersebut tersesat, ya, tidak terbimbing, ya, tidak terbimbing dengan baik. Untuk apa dia sebenarnya diciptakan? Inilah pertanyaan besar yang wajib orang tua kemudian kenalkan pada anaknya, ya, bahwa sebenarnya tidak diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan segala turunannya. Jadi anak meyakini bahwa hidupnya, ya, lahirnya dia di dunia, diciptakannya dia di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah keimanan, gitu ya. Yang kemudian dengan bekal ini dia menempuh jenjang demi jenjang kehidupannya, gitu ya. Yang kedua, ada fitrah bakat dan kepemimpinan. Bahwa setiap orang telah dianugerahi bakat-bakat khusus, gitu ya. Tidak setiap orang berbakat jadi tentara atau jadi dokter, ya, atau kemudian jadi insinyur.
atau kemudian jadi guru dan lain-lain. Telah diinstal dalam diri manusia bakat-bakat khusus yang orang tua atau sekolah dalam ini atau madrasah nanti berkolaborasi dengan orang tua untuk menemukan apa nih fitrah, kekuatan paling besar dari anak tersebut, gitu ya. Karena kita semua diciptakan dalam konteks peradaban tertentu. Nah, dalam konteks peradaban tertentu, ya. Kita diciptakan di tahun-tahun tertentu yang kita tidak bisa milih, di zaman tertentu yang kita tidak bisa milih, ya. Kita kemudian diciptakan di alam tertentu. Wah, ada yang diciptakan di alam pedesaan, alam pantai, ya, kota besar dan lain-lain yang kita tidak bisa memilih kita lahir di mana, ya. Sehingga di situ di zaman itu kita dilahirkan, ya. Di alam itu atau di wilayah itu, di belahan bumi itu kemudian kita dilahirkan, maka sebenarnya kita memiliki tugas-tugas khusus, ya. Yang itu kemudian kita kerjakan berbasis bakat-bakat kita, ya. Maka ketika ternyata dia bakatnya pertanian, ya, maka jadilah petani yang baik yang kemudian mendorong lahirnya pertanian yang baik untuk maslahat sebaik-baiknya bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin, ya. Ketika bakat dia adalah perikanan atau kedokteran, ya, jadilah kemudian itu jalan hidupnya yang baik, ya. Berkiprah di bidang kedokteran yang baik, kemudian untuk bisa menghasilkan pengobatan-pengobatan bidang kesehatan yang baik untuk kaum muslimin pada khususnya, sehingga menghasilkan maslahat yang luas, ya. Orang tua mengantarkan fitrah-fitrah bakat itu kepada pendidikan terbaik di bidang bakat anak tersebut, ya, disertai dengan fitrah tauhid tadi, keimanan, ya, sehingga anak terbimbing, ya, tauhidnya, beribadah hanya kepada Allah dan berkembang bakat-bakatnya, ya, sehingga dia bisa memiliki peran-peran peradaban terbaik di mana dia diciptakan, ya. Diciptakan di tahun 80, ada yang diciptakan di abad 11, abad 9, abad 7, ya. Bahkan ada yang diciptakan di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Semua orang memiliki bakat-bakatnya yang telah terinstal sejak dia lahir dan perlu dikembangkan. Kemudian dengan bakatnya tersebut dia membela agamanya. Nah, kira-kira demikian. Selanjutnya ada fitrah belajar dan bernalar, ya. Fitrah ketiga, bahwa manusia telah difitrahkan sebagai makhluk yang siap belajar, ya, bahkan yang harus belajar, ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, artinya menuntut ilmu atau belajar, ya, itu adalah kewajiban, ya. Maka manusia sudah difitrahkan memiliki al-fikr dan al-qalbu, ya. Dari biologisnya itu punya kemampuan untuk belajar, mencerna, ya, menyerap ilmu, ya, yang masuk melalui panca inderanya. Nah, fitrah belajar. Jadi manusia adalah makhluk yang diperintahkan bahkan untuk belajar, gitu ya, untuk menuntut ilmu, dan ilmunya dari mana? Sudah disediakan, ya. Maka sekali lagi tadi, dalam peradaban manapun manusia lahir di zaman nabi apapun, gitu ya, sudah disertai nabinya, nah, terus sudah sertai rasul, ya, sehingga terbimbing, diharapkan mempelajari, ya, apa yang para rasul itu bawa untuk umat manusia, ya. Jadi kita lahir, orang tua membimbingnya untuk belajar ilmu yang benar, ilmu yang berasal dari kitabullah, ya, kitab-kitab atau tulisan-tulisan, ya, panduan-panduan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, kemudian agar kemudian keluarga-keluarga ini tumbuh memiliki peran-peran peradaban yang baik di peradaban manapun dia berada. Khususnya kita hari ini, ya, mengingatkan pada diri sendiri juga untuk terus, ya, membangun peradaban yang baik dari tingkat RT, RW, ya, desa, kelurahan dan lain-lain. Karena apa? Karena kita akan menghadapi zaman-zaman yang lebih berat
untuk putra-putri kita, nanti mungkin anak cucu kita berjalan di peradaban-peradaban selanjutnya. Mana arus teknologi begitu dahsyatnya menerpa putra-putri kita. Bahkan sekarang Indonesia terkenal negara yang darurat judi online ya, gitu ya. Sangat mengkhawatirkan ya. Betul-betul ya, masjid-masjid ya. Artinya kelompok-kelompok dalam masyarakat ini perlu betul-betul menjaga diri dan keluarganya gitu ya, menghadapi zaman yang semakin luar biasa. Mungkin di saat kita kecil dulu ya, para penjudi itu belum pakai online kan, karena belum ada judi sambung ayam ya, atau judi bola dan lain-lain. Itu prakteknya langsung terlihat ya, harus mengeluarkan uang dari dompet mereka sendiri, kemudian taruhan lah, kita kira begitu. Dan masyarakat langsung mencap para penjudi itu orang yang buruk ya. Kita ingat anak-anak kita itu, atau kita mungkin dinasehati orang tua kita, jangan bergaul sama bapak itu atau sama si itu karena dia judi orang yang buruk dan lain-lain. Ternyata hari ini di Jawa Barat saja itu 1,5 juta lebih datanya ya, 500.000 lebih itu pemain judi online ya. Sangat mengkhawatirkan. Barangkali ini masih kita mendengar, orangnya ternyata semakin banyak. Yang kita khawatirkan, tahu-tahu keluarga besar kita ada yang ikut-ikutan dan segala macam ya. Tahu-tahu tetangga kita sudah juga terjerat ya. Artinya kita sendiri harus menguatkan ya, dari masjid-masjid ini gitu ya, dari keluarga-keluarga ini untuk menjadi barangkali posko-posko darurat judi online ini ya. Jangan sampai orang-orang dekat kita ini terlibat. Maka gerakan dakwah pendidikan berbasis fitrah ini perlu terus kita kembangkan. Paling tidak untuk amar ma'ruf nahi munkar di sekitar kita. Jadi kita mencegah hal-hal yang buruk tersebut kemudian menyergap kita. Karena ini terus mungkin dalam sehari, dalam per pekan, dalam per bulan terus bertambah pemain-pemainnya. Dan udah jelas-jelas haram lah begitu ya hukumnya di dalam Islam. Tapi orang-orang yang main hari ini tidak dicap buruk seperti dulu ya. Orang tua kita dulu wanti-wanti dengan kuat ya. Jangan main dengan itu, jangan ke sana, jangan ikut judi sambung ayam, jangan ikut judi ini itu. Nasihat tersebut begitu kuat ya. Hari ini dengan banyaknya perkembangan teknologi dan lain-lain sangat berbahaya buat kita ya. Keluarga dekat kita, keponakan-keponakan kita ya, usahakan kita berikan peringatan-peringatan semampu kita. Amar ma'ruf ya, nahi munkar untuk mencegah kemungkaran itu mendekat ke keluarga kita gitu ya. Korban sudah berjatuhan ya. Ada yang gara-gara judi jadi pinjaman online. Riba berlipat-lipat akhirnya. Jadi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang judinya. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Menerpa masyarakat kita ini gitu ya. Artinya apa? Nah, fitrah belajar harus terus kita tumbuh kembangkan ya. Kita ingatkan bahwa tugas manusia adalah belajar ya. Khususnya umat Islam ya, itu tugas belajar itu adalah hukumnya wajib ya. Kita ambil sebagian waktu dalam kehidupan kita untuk betul-betul mempelajari, memperdalam ilmu agama ya, agar kita bisa masuk bagian yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, kira-kira begitu ya. Sehingga orang lain punya ilmu apa berbagi dengan kita, kita punya ilmu apa bisa berbagi pada orang lain. Fitrah belajar. Maka setiap anak ya, anak-anak dalam keluarga kita, keponakan-keponakan kita bantu tumbuh kembangkan fitrah belajarnya. Maksudnya fitrah belajar, mereka terdorong untuk belajar tanpa harus disuruh-suruh. Hari ini kita menemukan banyak orang tua kesulitan nyuruh anaknya belajar, gitu ya. Belajar harus disuruh-suruh, ya. Bahkan harus diancam-ancam, ya. Atau harus diiming-imingi hadiah baru mau belajar. Nah, ini artinya fitrah belajarnya tidak tumbuh dengan sempurna. Ya, seharusnya setiap anak itu punya dorongan yang tinggi untuk belajar. Maka para orang tua membangun kondisi yang
kondusif di rumah, kondisi-kondisi yang positif, sehingga anak senang belajar, senang menggali ilmu. Ya, dan kita menuntun ya, jangan sampai mereka mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu-ilmu yang justru menjerumuskan mereka pada hal-hal yang lebih buruk. Ya, makanya tugas kita menjaga ini. Ya, dalam lingkup yang lebih luas, RT, RW, kelurahan juga menjaga kondusivitas belajar anak-anaknya, ya, agar mereka semangat khususnya belajar agama. Ini tugas kita bersama, kan gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada fitrah individualitas dan sosialitas, ya. Dibangun ya konsep diri yang positif pada putra-putri kita, keluarga kita dan lain-lain, ya. Jangan biarkan ya kita menjadi minder dengan peradaban-peradaban barat, gitu ya. Terkagum-kagum dengan peradaban-peradaban barat yang sebenarnya itu justru menjauhkan manusia dari pemahaman agama Islam yang benar, ya. Wah, dibuat terpesona dengan peradaban-peradaban barat yang kemudian orang kalau ikut ke sana jadi lupa belajar agama, ya. Bahkan meninggalkan sholat dan lain-lain dengan peradaban barat yang semakin mengepung kita, gitu ya. Jadi ini tugas kita di tingkat keluarga, ya, kemudian tingkat lingkungan kita yang terdekat, ya. Bagaimana membatasi film-film barat, ya, ideologi barat, superhero barat, ya, yang mulai menjadi idola putra-putri kita, ya. Anak-anak SD idolanya Superman, Batman dan lain-lain. Sehingga karena tidak dikenalkan atau kurang dikenalkan oleh orang tuanya terhadap para pahlawan Islam, ya, bahkan tidak dikenalkan Rasulnya sendiri. Nah, ini tugas kita bersama, ya. Jadi gerakan-gerakan untuk mengembalikan fitrah keislaman pada generasi-generasi masa depan ini kita coba terus tumbuh kembangkan. Selanjutnya ada fitrah jasmani, fitrah kesehatan, bahwa Rasulullah SAW itu juga telah memberikan contoh bagaimana kehidupan yang baik, ya. Bahkan ya Islam itu begitu lengkapnya sehingga bagaimana membangun badan yang sehat, ya, olahraga rutin, makanan-makanan yang baik, halalan toiban yang kita konsumsi, ini mempengaruhi kesehatan jasmani kita, gitu ya. Jadi serbuan makanan-makanan asing itu terlalu banyak gula dan segala macam itu akhirnya membuat umat Islam tidak sehat, ya. Padahal alhamdulillah hari ini, ya, telah banyak dokter-dokter muslim yang terus mengembangkan bagaimana membangun kesehatan jasmani ini berbasis ilmu-ilmu Islam, gitu ya. Selanjutnya ada fitrah seksualitas dan cinta. Nah, keprihatinan kita hari ini adalah ada penyimpangan fitrah seksualitas, nah, gitu ya. Bahkan salah satu negara ASEAN, ya, ASEAN itu adalah negara-negara terdekat dengan kita, yaitu Thailand, telah memproklamirkan diri itu melegalkan LGBT. Ini mengagetkan buat kita. Dulu kita melihat negara-negara yang melegalkan itu jauh dari Indonesia. Sekarang negara tetangga kita sudah mendeklarasikan diri bahwa LGBT itu legal, kan gitu ya. Kami di Unpad, ya, bahwa Fakultas Kedokteran itu telah melakukan kajian selama 5-10 tahun ke belakang bahwa pembunuh terbanyak, ya, di Indonesia hari ini sudah bergeser. 5-10 tahun yang lalu adalah HIV/AIDS, ya. Dan 5 tahun ke belakang itu ternyata penyakit-penyakit kelamin yang disebabkan oleh homoseksual, ya. Jadi praktek homoseksual itu sudah lebih banyak dari yang kita bayangkan terjadi di Indonesia. Sudah menyerang keluarga-keluarga putra-putri kita di Indonesia ini. Kajiannya udah sangat lengkap dan sangat banyak. Kalau dulu mereka sembunyi-sembunyi ke dokter untuk mengobati, ya mohon maaf ya, alat kelamin mereka yang rusak, ya. Kali ini mereka tidak malu-malu lagi
ke puskesmas terdekat untuk mengobati penyakit kelamin mereka. Ya, jadi serangan ini sudah semakin dahsyat, begitu ya, menyerang keluarga-keluarga dekat kita. Fitrah seksualitas ini mulai menyimpang, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala hanya menciptakan dua jenis kelamin yang sudah begitu ditegaskan dalam Al-Quran. Namun penyimpangan terus terjadi, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki, laki-laki ingin jadi perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki dan juga dengan perempuan. Jadi sudah makin kacau balau, ya. Dan ternyata negara-negara yang dekat dengan kita sudah melegalkannya. Maka artinya apa? Warning bagi kita untuk mengingatkan keluarga kita, merangkul keluarga kita untuk tetap berada di jalan yang lurus sesuai fitrah penciptaan manusia. Nah, ini tugas selanjutnya, kan begitu ya. Jadi artinya tidak bisa sendirian, ya. Gerakan ini perlu digagas bersama, ya, perlu digagas bersama untuk kemudian merapatkan barisan. Yang sampai orang-orang terdekat kita tadi, gitu ya, terpengaruh oleh budaya-budaya yang bukan semakin kecil, ya, tapi semakin terang-terangan disampaikan kepada kita, ya. Bahkan beberapa produk-produk yang sudah kita kenal itu juga terang-terangan mendukung LGBT ini. Ini harus kita waspadai. Beberapa merek kopi yang terkenal, makanan anak-anak yang terkenal, gitu ya, itu sudah memproklamirkan diri mendukung gerakan LGBT, ya, kata mereka atas nama hak asasi manusia. Bagi kita itu keluar dari fitrah, ya. Sudah jelas petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membenci dan bahkan mengazab kaum yang keluar dari fitrah seksualitas ini. Selanjutnya yang ketujuh ada fitrah estetika dan bahasa. Hari ini kita melihat adab dan akhlak generasi penerus kita ini juga semakin mengkhawatirkan. Mereka semakin tidak hormat pada guru-gurunya, gitu ya. Menganggap remeh guru dan orang tua. Generasi muda lebih patuh kepada teman-teman sebayanya daripada nasihat orang tuanya, gitu ya. Nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat ustadz itu mulai dianggap angin lalu, ya. Mereka lebih patuh pada ajakan teman-temannya daripada ajakan pihak-pihak yang mendidik mereka. Ini juga membahayakan. Artinya gerakan menumbuhkan adab dan akhlak yang baik ini juga harus kita mulai dari keluarga-keluarga terdekat kita, RT, RW, dan lain-lainnya. Terakhir ada fitrah perkembangan. Nah, ya, fitrah perkembangan. Para psikolog Barat menetapkan ala mereka sendiri, ya, proses atau tahapan perkembangan manusia, ya. Sementara Islam sudah memiliki panduan yang jelas tentang tahap perkembangan ini, yaitu bahwa tahap perkembangan manusia secara umum hanya dibagi dua, sebelum akil balik dan sesudah akil balik, gitu ya. Artinya kurang lebih 0 sampai 15 tahun dan 15 tahun ke atas, nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu tugas kita mendalami lagi, ya, pedoman-pedoman yang sudah diturunkan melalui Al-Quran, gitu ya. Bagaimana Al-Quran telah memberi batasan-batasan terhadap tahapan perkembangan manusia. Hari ini kita melihat konsep Barat memasukkan fase remaja dalam tahapan kehidupan manusia. Jadi ada anak, ya, balita, kemudian anak, kemudian dimasukkan fase remaja, kemudian baru dewasa. Nah, Islam tidak mengenal fase remaja, ya. Jadi anak itu akil balik ditandai dengan keadaan biologisnya. Nah, gitu ya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, ya, berarti sudah balik, kan gitu ya. Kalau perempuan, ya, sudah menstruasi, ya, sudah membesar beberapa bagian tubuhnya dan lain-lain, itu artinya sudah memasuki masa balik. Namun belum tentu akalnya sudah, kan gitu ya. Baliknya sudah mimpi basah, tapi akalnya masih anak-anak. Nah, gitu ya.
Jadi sudah bisa bikin anak, tapi pikirannya masih anak-anak. Nah, ini membahayakan, ya. Maka tugas kita bersama adalah mempersiapkan putra-putri generasi ke depan untuk mukalaf pada waktunya, kan gitu ya. Para psikolog muslim sepakat bahwa kurang lebih usia 15 tahun, ya, ini adalah usia akhir balik, di mana akal seharusnya sudah tumbuh berkembang dan balik secara biologis dia sudah balik, ya. Hari ini kita melihat anak mulai menstruasi itu semakin muda. Anak laki-laki mimpi basah semakin muda, tapi nikahnya semakin lama. Jadi sudah mimpi basah di usia 12 tahun, nikahnya baru usia 25 tahun, 27 tahun, 29 tahun, dan lain-lain. Maka inilah masa-masa yang sangat rentan dan berbahaya, di mana gejolak biologisnya sudah membara, tapi barangkali akalnya, ya, keimanannya belum tumbuh sempurna, karena orang tua belum sempurna membimbingnya dan lain-lain. Terjadilah pacaran-pacaran dan segala macam itu, ya. Pacaran secara offline tidak boleh, mereka pacaran secara online, gitu ya. Kamu mau kemana? Itu keluar sama cowok itu, gitu. Oh, jangan, nggak boleh. Akhirnya di dalam kamar mereka pacaran sendiri dan lain-lain. Kenapa? Ya tadi, secara biologis mereka sudah ini, secara akal keimanan masih sangat minim. Maka tugas kita, khususnya para bapak-bapak aktivis masjid, ini menjadi semakin besar, ya, menjaga generasi ke depan. Juga tugas kita sebagai imam keluarga dan juga orang tua dari putra-putri kita. Maka saatnya merapatkan barisan, ya, untuk menjaga fitrah generasi ke depan ini menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Mungkin demikian, kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sengaja ini rekaman ini, terima kasih Pak DKM ini selalu merekam. Jadi bagaimana menyikapi kondisi remaja, ya, yang saat ini sangat sulit untuk digiring ke masjid, ya. Ada trik dan saran nggak, Pak? Oke, baik, ya. Jadi nah, kalau menggunakan teori-teori barat, maka hal ini tidak akan terjawab, kan begitu ya? Karena mereka hanya fokus pada perilakunya, ya. Maka kalau kita misalnya pakai teori barat untuk menjawab isu ini, kita takut-takuti, ya. Kalau kamu nggak ke masjid, dipukul, uang jajan di stop, gitu ya. Nggak dibayarin nanti kuliahnya, SPP silahkan bayar sendiri, dan segala macam. Artinya diancam oleh hukuman barangkali. Atau kalau kamu rajin ke masjid, ya, nanti bapak beliin motor. Jadi artinya hanya perilaku dari luar saja, ya. Padahal seharusnya ini menumbuh kembangkan keimanan dari dalam, ya, begitu ya. Jadi prosesnya panjang, ya. Kalau dari kecil itu ditumbuh kembangkan fitrah keimanan itu 0 sampai 7 tahun sebenarnya, gitu ya. 0 sampai 7 tahun, karena ini anak dipesonakan terhadap Islam. Jadi anak agar terpesona terhadap Islam, bukan pada tadi kebudayaan barat, ya, Superman, Batman, dan segala macam. Jadi anak dipesonakan terhadap suasana masjid, ya. Anak dibuat terpesona dengan hadirnya azan, ya. Kemudian kalau kajian-kajian bisa mulai dibawa dengan adab-adab yang baik, ya. Dipesonakan terhadap banyak pahlawan-pahlawan Islam yang begitu luar biasa perjuangannya, bahkan mengalahkan superhero barat yang hayalan tersebut, kan gitu ya. Maka dalam Islam kita dituntut anak umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat, ya, dan 10 tahun kalau tidak sholat boleh dipukul, kan begitu ya. Artinya 7 sampai 10 tahun menjadi masa krusial agar anak sholat dengan keimanannya sendiri, ya. Hari ini kalau anak sudah sholat 5 waktu pada usia SMP, SMA, dan lain-lain, itu kita sudah harus bersyukur dulu, ya. Karena banyak mahasiswa yang 5 waktu aja belum, apalagi ke masjid.
ya. Oleh karena itu proses ini menjadi tidak bisa sebentar, gitu ya. Menjadi tidak bisa sebentar. Perlu pemahaman ya bahwa sholat itu bukan hanya wajib, tapi anjurannya bagi laki-laki adalah di masjid, ya. Maka ini sosialisasinya harus dengan berbagai jurus dan berbagai cara, gitu kira-kira ya. Jadi artinya mulai ada kegiatan-kegiatan di masjid yang melibatkan mereka, gitu ya. Mulai kita bahkan kajian-kajian khusus pemuda, ya, kita menyebutnya pemuda, ya. Kemudian kalau mereka menyukai video atau tontonan-tontonan, mulai kita arahkan tontonan yang baik yang membuat keimanan mereka bertambah dan ketaatan mereka bertambah dan lain-lain, ya. Pada level perilaku, ya, kita bisa angkat, ya, bahwa pemuda yang keren itu, ya, kita bangun konstruksi sosial. Pemuda yang keren itu adalah pemuda yang ke masjid, ya, bukan pemuda yang jago main game HP, ya, bukan sekedar pemuda yang jago main bola atau udah bisa nyari duit sendiri, namun pemuda yang baik, ya, yang harusnya diteladani adalah yang sholatnya di masjid dan lain-lain. Artinya dari segala jurus, ya, ketika mereka sudah berkembang menjadi pemuda, kan gitu ya. Inilah butuh dari orang tua, kemudian dari warga RT atau warga DKM tertentu, kemudian dari kampusnya atau dari sekolahnya, sehingga kemudian fitrah-fitrah tersebut tumbuh, ya. Yang paling penting ternyata adalah keteladanan dari orang tuanya, ya. Banyak orang tua ingin anaknya soleh, dia sendiri nggak berusaha soleh, gitu ya. Repot, gitu ya. Jadi ketika orang tuanya sudah selalu berusaha mencontohkan anaknya ke masjid, ya, itu sudah awal yang baik, ya. Yang kedua, ya, orang tua menunjukkan semangat yang baik ketika azan sudah berkumandang, ya. Jadi kita berharap anak bersegera ke masjid, tapi begitu azan kitanya masih santai-santai, ya, tidak bergerak dan lain-lain. Jadi dari kecil itu anak sudah bisa melihat bahwa ketika azan berbunyi itu orang tua pasti langsung siap-siap, wudhu, pakai baju terbaik, ya, wangi dan lain-lain. Sehingga ketika anak terbiasa melihat itu, anak 7 tahun, 8 tahun, itu ya, atau Abi itu udah azan, kok masih belum wudhu? Justru anaknya sudah mengingatkan, ya, ketika itu sudah terbiasa, gitu ya. Jadi ketika anak masih kecil, ya, pada saat momen-momen azan itu diperlihatkan pada anak bahwa orang tua bergegas menghentikan segala pekerjaannya, bergegas ambil air wudhu dan berangkat ke masjid. Nah, tantangannya adalah ketika sudah pemuda, ini harus kita pikirkan bersama, ya. Artinya ketika mereka mampu melihat, ya, anak-anak yang lebih kecil itu sudah bersemangat, gitu ya, mudah-mudahan jadi dorongan juga. Ya, prinsipnya berbagai jurus, ya, berbagai jurus kita mulai pikirkan bersama, sehingga mudah-mudahan dari masjid ini, ya, dari RW ini itu lahir pemuda-pemuda yang seperti itu, ya, yang menjadi idaman kita, ya, yang menjadi buah dari hasil kegiatan kita yang terus-menerus kita usahakan di masjid ini. Tapi sekali lagi, karena fitrah mereka sudah tadi, ya, dominasi lingkungan luar ini sudah luar biasa, maka jurus demi jurus nanti satu persatu bisa kita pasang lah kira-kira, ya. Pengurangan pengaruh-pengaruh barat dan penambahan pengaruh-pengaruh Islam ini harus dua sisi dengan seimbang, ya, sehingga metode-metodenya itu gabungan dari berbagai metode, sehingga nanti mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Prinsipnya ketika fitrah orang tua tumbuh semakin baik, itu pengaruhnya netes ke anak, insya Allah, ya. Mungkin demikian dulu Pak DKM. Itu juga tantangan bagi saya pribadi barangkali, ya. Kita susun bersama strateginya insya Allah. Baik, demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.